Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Depiana. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan memaparkan materi terkait toksikologi lingkungan. Yang pertama yaitu route of entry. Route of entry adalah cara suatu zat kimia dapat masuk ke dalam tubuh seseorang yang mengindikasi bahwa seseorang tersebut telah terkena paparan racun. Racun dapat masuk ke dalam tubuh dengan 4 cara yang berbeda. Yang pertama yaitu ada inhalasi. Penghirupan bahan kimia terjadi dengan penyerapan bahan kimia melalui saluran pernapasan atau paru-paru. Setelah bahan kimia masuk ke saluran pernapasan, bahan kimia tersebut kemudian dapat diserap ke dalam aliran darah untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Yang kedua yaitu absorpsi. Beberapa bahan kimia dapat diserap oleh mata dan kulit. Sebagian besar situasi dari jenis paparan ini diakibatkan oleh tumpahan atau percikan bahan kimia ke mata dan kulit yang tidak terlindungi. Yang ketiga yaitu ingestion. Paparan bahan kimia melalui konsumsi terjadi dengan penyerapan bahan kimia melalui saluran pencernaan. Makanan atau minuman dapat menyerap kontaminan kimiawi, uap atau debu di udara dan mengakibatkan paparan kimiawi saat makan atau minum tersebut dikonsumsi. Yang keempat yaitu injeksi. Saat ini terjadi bahan kimia dapat disuntikkan langsung ke aliran darah dan menyebabkan kerusakan jaringan dan organ. Selanjutnya yaitu proses ekokinetik. Secara harfiah, eko diartikan sebagai ekosistem dan kinetik diartikan sebagai gerak. Sehingga ekokinetik diartikan sebagai gerakan suatu zat racun dalam suatu ekosistem. Menurut Slamet tahun 1994, secara umum proses kinetik dapat digolongkan ke dalam proses biotik dan abiotik. Dalam proses biotik, segala reaksi dapat terjadi secara enzimatik, sedangkan proses abiotik yang berupa proses fisis dan proses kimiawi. Terdapat 3 fase dalam proses ekokinetik. Yang pertama yaitu fase exposure atau pendedahan, adalah fase di mana zat racun mulai keluar dari sumbernya. Fase ini meliputi cara bagaimana lingkungannya terkontaminasi oleh bahan pencemar, termasuk kondisi sumber pencemar atau racun. Yang kedua yaitu fase kinetik, menunjukkan adanya penyebaran dan perubahan kimia zat racun dalam kondisi abiotik atau interaksi antara zat toksik dengan kondisi abiotik. Yang ketiga yaitu fase dinamik, menunjukkan interaksi dan efek yang ditimbulkan zat racun terhadap penerima dalam kondisi biotik atau interaksi antara zat toksik dengan kondisi biotik seperti bioakumulasi, biokonsentrasi, dan biomagnifikasi, sehingga zat pencemar yang masuk bisa bersifat lebih toksik dari senyawa asalnya dan konsentrasi yang masuk dalam tubuh organisme makin tinggi. Nah, ini merupakan skema proses dalam ekokinetika. Selanjutnya yaitu proses toksokinetik. Fase toksokinetik, reaksi organisme terhadap xenobiotik atau tokson. Fase toksokinetik umumnya dikelompokkan ke dalam proses invasi dan evasi. Proses invasi terdiri dari absorpsi, transport, dan distribusi, sedangkan evasi juga dikenal dengan eliminasi. Yang pertama yaitu absorpsi. Absorpsi ditandai oleh masuknya xenobiotik atau tokson dari tempat kontak atau paparan menuju sirkulasi sistematik tubuh atau pembuluh limfe. Yang kedua yaitu distribusi. Setelah xenobiotik mencapai sistem peredaran darah, ia bersama darah akan diedarkan atau didistribusikan ke seluruh tubuh. Yang ketiga yaitu proses eliminasi, adalah proses hilangnya xenobiotika dari dalam tubuh organisme. Eliminasi suatu xenobiotik dapat melalui reaksi biotransformasi atau metabolisme atau ekskresi xenobiotika melalui ginjal, empedu, saluran pencernaan, dan jalur ekskresi lainnya. Yang terakhir yaitu ekskresi. Setelah diabsorpsi dan didistribusikan di dalam tubuh,
Xenobiotika atau tokson dapat dikeluarkan dengan cepat atau perlahan. Jalur utama ekskresi adalah melalui ginjal bersama urin, tetapi hati dan paru-paru juga merupakan alat ekskresi penting bagi tokson tertentu. Selanjutnya yaitu proses toksodinamik. Toksodinamik adalah studi yang mempelajari mengenai hubungan interaksi antara bahan racun atau bahan toksik dengan organisme, termasuk komponen organisme tersebut, serta racun atau efek toksik terhadap proses biokimiawi dalam tubuh. Sekian pemaparan materi toksikologi lingkungan yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.